Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Rumput liar, apakah ketika dijadikan kompos nanti hasilnya ketika diaplikasikan ke tanam maupun sebagai media tanam, apakah tidak tumbuh rumput lagi? Kita akan letakkan rumput liar ini ke tempat pengomposannya. Di sini tempat pengomposannya. Oke, jadi kalau yang namanya kompos itu sudah tidak mengandung rumput lagi. Misalnya nih ya, ini kan ada biji rumput ya yang ikut, kemudian jenis rumput ini ruas nih, ruasnya itu bisa tumbuh, kemudian ketika ada akar juga akar bisa tumbuh gitu ya. Tetapi setelah dikomposkan akan jadi seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini, hancur, lapuk, karena dikerjakan oleh ini, terus oleh ini, terus oleh macam-macam hewan kecil yang ada di dalam, yang ada di tanah. Ini sampai ke bawah nih, contoh daun yang sudah mulai lapuk. Dulu itu di sini ada akar rumput yang sangat banyak. Mana akar rumputnya? Nah, di sini. Nah, ini akar rumput ini yang bukan akar rumput, batang rumput. Ini batang rumput ini yang susah sekali untuk apa namanya? Mati. Karena ditanam seberapa pun dia akan tumbuh. Nah, tetapi dengan dikomposkan, proses pengomposan itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah naiknya suhu tinggi ya. Kalau bahan bakunya banyak, tumpukannya tinggi, minimal ya 1 meter kubik, biasanya akan menimbulkan suhu tinggi, sehingga dengan suhu tinggi akan bisa mengeliminasi atau membunuh patogen. Yang pertama ya. Yang kedua, bisa mematikan bibit-bibit tanaman kayak biji-biji rumput itu mati. Itu karena suhu tinggi. Sehingga nanti setelah jadi kompos udah nggak ada lagi rumput yang tumbuh ketika diaplikasikan baik langsung ke tanah maupun sebagai campuran media tanam. Insya Allah aman seperti itu. Nah, bagaimana kalau tumpukannya cuma sedikit kayak gini ya? Ini kan tumpukannya sedikit. Tumpukannya cuma sedikit sehingga tidak berpotensi untuk tinggi suhunya. Nah, yang satu lagi yang penting adalah bahwa proses pengomposan itu tidak bisa instan. Ini sudah mungkin 3 bulanan di sini, dan akan terus kita biarkan sampai 6 bulan, sampai 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Jadi kita tidak targetkan, karena proses pembuatan kompos ini itu fungsinya adalah untuk menampung limbah atau kotoran pembersihan lahan, sisa-sisa panen, rumput-rumput, pokoknya yang ada di lingkungan, semuanya dimasukkan ke sini setiap saat, setiap ada. Ketika pembersihan rumput masuk, ketika ada kayak itu kulit pisang, habis bikin keripik pisang masuk, kemudian habis nebang pohon pisang batangnya masuk, kemudian habis apa namanya ngambilin bayam yang tua, bayam yang sudah akir ya, masuk gitu. Jadi tujuannya untuk tempat sampah, tapi sampah organik, tempat pembuangan sampah, tempat pengumpulan sampah, tapi sampah organik. Sehingga kita tidak punya target
berapa lama akan menjadi kompos. Nah, dengan lamanya waktu proses di sini bisa 6 bulan bahkan sampai 12 bulan, maka yang paling bawah, tumpukan paling bawah, walaupun rumput itu dia kuat sekali, tapi setelah 1 tahun niscaya akan lapuk juga, akan tidak kuat juga. Jadi yang tumpukan bawah, apalagi nanti sering diaduk ya, misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali diaduk. Jadi yang ada di atas naik ke bawah, kemudian di bawah membusuk gitu ya, nanti ditambah lagi, tambah lagi gitu. Jadi terus berputar seperti itu. Jadi targetnya kalau memang kita pengomposannya skala kecil, jangan target suhu tinggi atau jangan target waktu berapa lama jadi kompos. Targetnya adalah yang penting ada tempat penumpukan bahan organik yang tanpa terasa nanti akan menjadi kompos walaupun itu tahun depan. Ketika proses pengomposan itu berjalan 1 tahun, maka insya Allah aman. Bahan organik yang kita komposkan itu udah terurai, sudah menjadi kompos yang matang, sehingga ketika kita aplikasikan ke tanah maupun kita gunakan sebagai campuran media tanam, aman sudah, tidak akan tumbuh rumput lagi. Oke, demikian sedikit info tentang ya rumput yang bergoyang, dibersihkan setiap saat, tumbuh setiap saat, tapi itulah tanda, itu adalah indikator bahwa tanah kita itu subur. Jadi nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati, karena itu merupakan indikator bahwa tanah kita subur. Dah, biarkan saja, toh rumput ada manfaatnya, nanti kita gunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kompos. Alhamdulillah bunga timunnya sudah banyak, hampir semua tanaman sudah berbunga, tinggal bunga jantan, tinggal nanti nunggu nyusul bunga betina yang akan membawa bakal buah dan menjadi buah. Amin. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.